Waqad ruwiya hadzal ma'na 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diriwayatkan makna demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuh katsirah, dari banyak sisi. Dan hadisnya Ibnu Mas'ud di dalamnya terdapat keterangan bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan bihasab khawatim al-a'mal. Nah, ini lebih dalam lagi. Hitungan kebahagiaan atau kesengsaraan seorang hamba juga nanti itu tergantung dengan khawatim al-a'mal. Oke? Tergantung dengan penutupan amalannya, yakni amal yang ia lakukan di penghujung hidupnya. Tuh. Oke? Di dalam hadis Ibnu Mas'ud terdapat keterangan bahwasanya yang dimaksud ditentukan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah nanti di penghujung hidupnya itu, apakah dia beramal dengan amalan ahli surga atau dia beramal dengan amalan ahli neraka. Itu katanya. Ini lebih lanjut lagi nih, lebih dalam lagi kita memahaminya. Oke? Kita baca dulu. Waqad qil inna qawlahu fi akhiril hadis, telah dikatakan bahwasanya sabda Rasul di akhir hadis, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan lain yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia. Inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahli jannah hatta ma yakun bainahu ila akhiril hadis. Tuh. Hadis Rasul yang itu, yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan syurga seolah-olah, kecuali tinggal sejengkal doang, dikit lagi dia masuk syurga. Kemudian akhirnya telah ditakdirkan atasnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, yang ada justru dia masuk neraka dan sebaliknya. Nah, hadis itu yang akhirnya demikian. Okay? Mudraj min kalam Ibnu Mas'ud. Tuh, ada sebagian ulama yang berkata bahwasanya part sebelah situ tuh itu masuknya sebenarnya perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas sebelah situnya tuh. Okay? Kan hadisnya itu setelah menciptakan proses penciptaan manusia, okay? 40 hari, ya kan? Dan kemudian ujungnya begitu kan? Demi Allah, bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya, namun telah ditakdirkan, dituliskan ke atasnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati dan dia masuk neraka. Tuh, pas part situnya itu katanya mudraj dari kalamnya Ibnu Mas'ud. Ini kebawa masuk di dalam redaksi hadis. Hakikatnya mah itu perkataan Ibnu Mas'ud. Cenah. Tuh, ada yang ngomong gitu juga ulama. Paham nggak? Itu namanya mudraj. Perkataan rawi yang kebawa sama periwayat, dikira termasuk hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat, itu namanya kasus mudraj, ya. Ada yang bilang katanya itu mudraj, itu dari ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan termasuk ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Kuhail dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud, dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang serupa demikian. Tuh. Qadruwiya hadzal makna, tapi bagaimanapun makna yang sama telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, min wujuh mutaaddidah, dari banyak jalur aidon juga. Ya. Jadi kalaupun ini termasuk, sebenarnya masuknya ke dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalaupun iya, in case, katakan iya, tapi demikian juga banyak Rasul menyampaikan hal-hal atau nilai-nilai yang maknanya sama dengan hal tersebut, ya, tidak bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Tuh, sesuai enggak dengan ucapan Ibnu Mas'ud berarti? Ya kan? Nabi berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya, tergantung khatamannya nanti. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya. Kita ini nggak tahu kita ntar ditakdirin apa di akhir masa hidup kita. Masihkah kita di atas jalan yang hak ini? Wallahu a'lam ya akhi. Wallahu a'lam. Siapa yang tahu?
Masihkah kita bertahan di atas manhaj yang hak ini? Fitnah nambah dahsyat. Fitnah nambah dahsyat. Tidaklah datang satu fitnah, semakin kita ingkari, di tahun-tahun berikutnya semakin wajar fitnah tersebut tersebar dan diterima justru oleh para manusia. Nggak tahu kita nih ujung kita entar masih di atas manhaj yang hak ini apa? Apa kita udah jualan agama kayak yang ono? Apa kita udah banting manhaj ngejar pasar? Ya, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya. Rasul bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya pada khawatim, pada penutupannya. Okay? Di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Tuh, jalur lain. Sesungguhnya amalan-amalan itu pada penutupannya. Wa fihi aidan an Muawiyah, dan juga ada diriwayatkan dari jalurnya Muawiyah, yang Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan hanyalah pada penutupannya kelak, kalwi'a, sebagaimana sebuah wadah, idza taba a'la taba asfaluh, apabila bagian atasnya baik, maka insya Allah bagian bawahnya baik. Maknanya air di sebuah wadah, kalau air yang di atasnya jernih, insya Allah di bawahnya jernih, adalah air yang jernih. Wa idza khabutha a'la, tapi kalau busuk, bagian atasnya khabutha asfaluh, maka bagian bawahnya juga pasti rusak, ya. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil, sesungguhnya seseorang beramal dalam beramal begitu lama, bi amal ahli jannah, dengan amalan-amalan ahli syurga. Yani seseorang melewati masa hidupnya begitu lama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yukhtam lahu amaluhu bi amal ahli nar. Kemudian akhirnya ditutuplah kehidupannya, amalannya justru dengan amalan ahli neraka. Yani dia berubah menjadi mengamalkan amalan ahli neraka di penghujung hidupnya. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil, dan sesungguhnya seseorang bisa jadi dia beramal begitu lama di dalam hidupnya bi amal ahli nar, dengan amalan-amalan ahli neraka, yakni dia banyak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukhtam lahu amalu, kemudian tapi di penghujung hidupnya justru bi amal ahli jannah, ditutup dia amalannya dengan amalan-amalan para penduduk surga, ya. Itu sahih, diriwayatkan Imam Muslim.